Bonjour, halo semuanya teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya ya dari Prancis. Nah, teman-teman saya baru aja bangun agak kesiangan. Biasanya saya bangunnya jam 6 pagi ya. Cuma hari ini mungkin karena semalam saya tidurnya lelap, jadi saya baru bangun teman-teman. Nah, sekarang di sini baru pukul 8:15. Mataharinya belum keluar semua ya teman-teman, karena kalau masuk musim dingin itu winter season itu mataharinya baru mulai keluar, benar-benar keluar itu sekitar jam 8:30 nih teman-teman. Nah hari ini pagi ini cuacanya sekitar 6 derajat. Rencananya saya mau hari ini mau ke toko asiatik teman-teman, atau ke toko Cina. Karena cuma di toko Cina ini, di toko asiatik ini namanya supermarket asiatik, saya bisa menemukan sayuran-sayuran atau bumbu-bumbu Asia yang seperti sama kurang lebih yang ada di Indonesia. Seperti sayuran-sayuran kayak kangkung, pete, cabai rawit hijau, itu saya bisa belinya di supermarket asiatik teman-teman, atau di toko Cina ya. Dan nanti sebelum saya ke supermarket, saya mau antar anak saya Melin untuk ke sekolah, karena kebetulan hari ini dia masuknya jam 9:30 teman-teman. Jadi ikutin terus keseruan saya hari ini bagaimana, dan saya mau masak apa untuk nanti malam saya belum tahu, karena saya yang pastinya mau lihat dulu apa yang saya bisa beli, saya temukan di supermarket nanti. Nah sekarang saya mau siap-siap dulu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang saya sudah siap nih. Melin juga sudah siap. Kita sudah di mobil. Melin mau pergi sekolah. Ya, mau ke sekolah. Terus dia ini sambil dengerin musik di mobil. Nah jadi kita lanjut nanti setiba saya di supermarket asiatik ya teman-teman, atau di toko Cina itu ya. Sampai nanti. Sampai nanti. Nah teman-teman, sekarang saya sudah sampai di toko Cinanya di Magasa Asiatik. Sekarang kita mau masuk, oke? Bonjour. Saya ambil dorongan dulu. Nah, ini saya pakai dorongan kecil aja. Saya juga lihat kalau ada Indomie, saya mau beli Indomie juga. Nah, di sini ada Indomie, teman-teman. Indominya ada rasa ayam, Indomie chicken. Tapi saya mau ambil yang kari aja. Saya ambil Indomie kari. Ini Indomie kari satunya harganya 1 euro ya teman-teman. Mahal banget nih. Kita ambil 10 bungkus. Pardon. Indomie is the best teman-teman. Jadi 1 euro itu harganya 20.000 ya teman-teman, satu bungkusnya. Saya mau ngambil ini juga totole. Aduh tapi ini gede banget nih teman-teman, jadi saya ngambil yang kecil aja. Ini harganya 5 euro ya teman-teman. Jadi 100.000 nih teman-teman segini. Nah, saya juga mau ngambil ini kembang tahu. Karena suami saya juga suka ya teman-teman kembang tahu. Ini harganya 3 euro nih teman-teman. 3 euro, jadi kurang lebih 60.000 ya satu bungkus. Saya juga mau ambil tepung beras lagi karena di rumah habis. Jadi tepung beras harganya kurang lebih ya 2 euro lah ya teman-teman. Jadi ini 40.000 kurang lebih teman-teman satu bungkus. Nah ini tapioka juga sama. Saya ambil tapioka juga satu. Kecap manis. Ini kecap manis ABC, nggak ada yang merek lain ya teman-teman. Ini harganya 5 euro teman-teman. Ini ukurannya
yang 600 ml ya teman-teman, setengah liter lah ya. Ini kecap. Jadi kurang lebih ini 100.000 teman-teman harganya. Ya 95.000 lah ya satu botol teman-teman. Mahal banget ya, tapi ya memang harganya begini adanya teman-teman. Nah, di sini itu yang bagian bahan-bahan segar ya teman-teman ya. Jadi saya mau ambil tahu nih teman-teman, tahu putih. Ini tahu putih kurang harganya 3,29 euro ya. Nih satu kotak jadi sekitar 80.000 teman-teman, tahu putih. Nih tahu putih saya mau ambil satu. Saya mau ambil ini juga. Tahu seperti tahu pong ya teman-teman ya. Ini harganya sama sekitar 85.000 teman-teman. Aduh nangis deh. Ini saya ambil ini. Jadi tahu putih sama tahu pong harganya sama ya teman-teman, 85.000. Nah sekarang saya mau ambil ini lengkuas. Lengkuas harganya 2,75 euro. Saya mau ambil satu bungkus. Terus saya mau ambil serai. Ini serai harganya 2,45 euro teman-teman. Segini ya, satu bungkus ini. Nih, isinya ada 4 batang. Sekarang di bagian sini ada cabai rawit. Cabai rawit merah. Ini beratnya 1 on ya teman-teman. 1 on tuh harganya sekitar 3 euro. Jadi 60.000 nih teman-teman 1 on. Saya ambil 2 bungkus. Terus sama cabai rawit hijaunya juga sama ya teman-teman, harganya 3 euro ya. Jadi saya ambil satu bungkus juga deh. Yang kecil teman-teman, harganya 2 euro. Ini. Nah ini saya mau ambil juga kulit lumpia teman-teman. Ini harganya 4 euro ya teman-teman. Nah ini saya juga mau beli daun pisang ya teman-teman, tapi nggak ada yang segar, jadi adanya yang frozen. Ini harganya 3 euro, 60.000 satu bungkus teman-teman. Lihat, nanti saya mau bikin apa belum tahu, saya beli aja dulu. Nih saya ambil satu aja deh. Nah saya udah dulu belanjanya teman-teman. Nah sekarang saya mau bayar dulu ya. Kita lanjut videonya lagi nanti. Nah teman-teman, kita sudah selesai belanja. Ini belanjaan saya yang dari toko Cina. Nah ini bilnya semua. Nanti saya kasih lihat lagi di rumah saya beli apa aja. Ini total harga belanjaan saya di toko Cina nih teman-teman. Hampir 90 euro ya. Isinya ada daun pisang, kembang tahu, terus ini ada jamur kering, terus ada lengkuas saya habis, ada 2 kotak cabai rawit 2 on ya teman-teman, nih 2 on, terus ada cabai hijau 1 on cabai rawit, terus kecap manis nih harganya 5 euro ya satu botol nih teman-teman, kecap manis. Terus ini saya ada tepung tapioka, tepung beras, terus ini ada cemilan jagung 2, ini ada tahu pong, tahu putih 1 kotak teman-teman ya, tahu. Terus ini ada kaldu jamur, ada ini kulit lumpia, Indomie 10 bungkus, ada serai 2 bungkus, terus ini daun bawang 1 bungkus, sama cabai ini 3 botol karena buat kakak saya ya, sama dia minta ini juga bumbu apa nih, bumbu kari, karena di sana dekat rumahnya nggak ada. Udah, jadi ini semuanya 1.800.000 nih teman-teman.
Ini sama ini. Lihat, nggak banyak nih teman-teman. Serba mahal. Ya begitulah ya teman-teman hidup di Prancis. Apa-apa kalau kita mau tetap masak masakan Nusantara, masak-masakan Indonesia, harganya memang ya berkali-kali lipat dibandingkan di Indonesia ya. Seperti kayak daun pisang ini cuma ada 2 lembar panjang gitu ya teman-teman. Itu kalau di Indonesia kita beli bisa dapat berapa banyak daun pisang, malah kita nggak usah beli ya, tinggal metik aja di luar itu di halaman rumah banyak pohon pisang gratis ya. Aduh ya begitulah. Nah rencananya siang ini saya sudah habis belanja, saya makan yang simpel aja sendirian. Habis itu saya mau bawa anjing saya jalan-jalan keluar. Nah nanti sore anak saya pulang 4:30, saya jemput dia sekolah. Setelah pulang sekolah jemput anak saya, balik ke rumah saya baru mau masak. Jadi ntar malam saya mau masaknya apa? Soto mie teman-teman, soto mie Bogor. Saya sudah lama banget nggak makan soto mie. Jadi nanti malam saya mau masak soto mie Bogor. Nah ikutin keseruan saya hari ini ya teman-teman. 5 hours later. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah siap masak. Di sini saya sudah mendidihkan air. Di sini saya ada daging sapi ya, khas dalam, tapi ada sedikit urat-uratnya. Saya sudah beli. Jadinya saya mau bikin soto mie Bogor, teman-teman. Nah, untuk bumbu-bumbunya nanti ini akan saya haluskan. Bawang merah, bawang putih, sama kimeri. Saya nggak pakai cabai karena takutnya nanti kuahnya agak pedas. Jadi kuahnya saya yang bening aja. Dan bumbu tambahannya ada serai yang sudah saya geprek, daun salam, dan daun jeruk. Nah ini bawang merah nanti untuk saya bikin risol bihunnya ya teman-teman ya. Di sini saya sudah ada bihun. Dan saya juga ada kulit untuk bikin risolnya ya. Saya pakai kulit lumpia yang udah jadi aja. Jadi ini nanti saya bikin risolnya nanti. Dan yang pastinya ada mie kuningnya juga. Mie kuning nanti belakangan aja karena cuma direbus aja gampang. Terus tambahannya kol. Ini ada seledri. Ada seledri dan daun bawang ya pastinya ya. Nah, sekarang saya mau rebus dulu dagingnya. Saya masukkan dulu. Biar nanti dapat kuah kaldunya dan kotorannya bisa saya buang dulu. Nah teman-teman seperti biasa ya, saya kalau masak yang pakai daging sapi itu saya rebus dulu. Lihat busa-busanya itu kotoran daging dari daging. Jadi saya bisa buangin dulu. Nah seperti ini kan, ini saya nggak mau ambil ya. Nah teman-teman ini bumbunya sudah semua saya masukin ke sini ke dalam. Sekarang saya mau haluskan dulu ya. Nah ini sudah halus ya. Voilà. Ini saya sisihkan dulu ya teman-teman ya. Untuk saya tumis nanti saya masukkan ke dalam kuah. Jadi saya taruh dulu di sini nggak apa-apa. Nah sekarang ini saya sudah ada bawang merah yang sudah saya cincang halus ya. Saya mau bikin untuk bihunnya, untuk risol gorengnya teman-teman. Nah ini saya juga sudah ada kol, daun seledri, daun bawang. Nah ini nanti saya akan masukkan juga setelah bumbunya saya tumis untuk kuah sotonya ya. Nah ini saya pinggirkan dulu. Sekarang saya mau rebus bihunnya dulu. Nah ini bihunnya saya lagi rendam sama air panas sebentar. Habis itu kita saring, baru kita tumis ya untuk isian risolnya. Nah ini kalau saya bikin risol gorengnya itu nggak pakai wortel ya teman-teman. Jadi malah ya saya mau pakai telur 1. Jadi ini saya tumis dulu bawang merahnya sekarang. Karena kalau dikasih telur itu jadi tambah gurih ya nanti risol bihunnya. Tumis. Nah ini saya pakai 1 telur aja. Ini tapi diaduk, dihancurin sampai hancur ya telurnya. Nah kalau untuk bikin risol bisa juga pakai wortel teman-teman. Tapi kalau saya kadang pakai wortel, kadang pakai telur.
Miss, tunggu sampai telurnya, orak-ariknya sampai agak kering ya. Ini sudah. Sekarang kita masukkan bihunnya. Ini kita kecilkan apinya, kita tumis. Nah, ini saya kasih kaldu jamur sedikit ya di dalamnya. Saya kasih lada putih agak banyak, saya suka juga lada. Terus ini garam, kurang lebih setengah sendok teh. Nah, ini boleh juga dimasukkan daun bawangnya. Lalu kita aduk lagi. Ini cepat banget kalau bikin bihun untuk isian lisol. Gampang banget kalau saya. Nah, ini sudah siap bihunnya, tapi karena masih panas, jadi saya nggak bisa langsung bungkus di kulit lumpia. Jadi saya tunggu dulu dingin sebentar. Sekarang saya mau angkat daging sapinya dulu, teman-teman, karena ini kan tadi potongannya besar-besar ya. Jadi saya akan potong dia jadi kecil-kecil. Nah, ini kan dagingnya sudah saya potong kecil-kecil ya, nggak kecil banget, maksudnya sedang. Sudah saya potong gini, saya masukkan lagi ke dalam air rebusan tadi. Karena ini dagingnya belum empuk banget ya teman-teman ya. Tadi baru buang kotorannya. Sekarang saya masukin lagi ke dalam. Saya pelan-pelan. Nah, ini sudah saya masukkan ke dalam kuah kaldunya lagi, saya rebus lagi. Nah, sekarang saya mau tumis bumbunya, teman-teman. Saya tumis bumbunya, saya panaskan dulu ininya. Nah, ini saya aduk, saya tumis ya, sampai dia harum. Nah, karena saya nggak pakai cabai merah, tadi saya kasih ini aja, bubuk paprika sedikit. Karena ini nggak pedas ya. Kasih bubuk paprika. Terus saya juga kasih kunyit sedikit ya, karena tadi saya nggak pakai kunyit segar, nggak ada. Sedikit aja. Nah, ini saya aduk. Saya tumis sampai harum dan wangi. Saya masukkan juga ini daun salam, daun jeruk, sama serehnya ya. Nah, ini sudah harum ya. Saya akan masukkan ke dalam supnya, tapi cara saya kasih air dulu di sini. Biar gampang nanti. Saya masukkan ke dalam. Teman-teman, sekarang saya mau bikin ini dulu lisolnya. Ini kulit lumpianya. Nih, yang sudah jadi. Nah, di sini saya sudah bikin tadi perekat dari terigu, campur air sedikit ya. Sekarang saya isi sama bihun. Kira-kira segini cukup. Saya gulung, saya padatkan ya di gulungnya ya. Nah, terus saya kasih perekat. Jadi deh teman-teman nih lisolnya. Nah, ini saya mau bikin sampai habis ya. Udah selesai ini lisolnya, nanti tinggal kita goreng. Nggak saya goreng nanti. Ini saya mau lihat ini dulu. Ini saya mau masukkan sedikit daun bawang ya, biar wangi kuahnya. Saya masukin daun bawang. Ini saya aduk. Nah, ini sekarang saya mau kasih bumbu. Saya kasih kaldu jamur sedikit. Ya. Penyedap rasa ya kaldu jamur. Saya kasih lada juga. Kurang lebih setengah sendok teh. Cukup.
Terus saya kasih garam. Satu setengah sendok teh ya. Nanti saya cobain dulu kalau sudah empuk dagingnya. Kita aduk. Nah, ini saya juga sudah mulai rebus mie kuningnya. Mie kuningnya beda ya sama di Indonesia ya teman-teman. Tapi karena nggak ada, jadi saya ambil ini mie kuning yang seperti mie telur. Tapi nggak apa-apa. Ini teman-teman, saya sudah panaskan minyak. Sekarang saya mau goreng risolnya nih. Nih. Kita masukin coba sekali berapa biji ya. Aduh, gak nempel. Kita masukin, kita goreng. Masih muat satu lagi deh. Nah, cukup. Ini sekarang untuk kuah sotonya. Saya mau cobain dulu. Ini bumbunya seperti biasa, sudah pas apa belum? Sedikit aja. Panas. Kurang garam sedikit aja teman-teman. Saya tambah garamnya sedikit aja ya. Nah, dagingnya juga kelihatannya udah empuk ya, lihat teman-teman. Sekarang saya cobain lagi. Tadi saya sudah tambahin garam sedikit. Sekarang baru mantep. Nih, selama kita goreng ini risol ya, selesai, dagingnya sudah siap kita makan. Nih, teman-teman, lihat dagingnya. Nah, ini sudah nih teman-teman. Sekarang kita angkat. Nah, ini sudah, kita tiriskan dulu. Kita masukin lagi yang lain. Oh ya, ini saya berisik. Mungkin kayaknya nggak muat. Satu lagi deh. Nah, sudah selesai. Ini kita tiriskan ya yang terakhir. Nah, lihat kuahnya teman-teman. Sebentar lagi ya, 10 menit lagi deh. Tadi masih buat saya masih kurang empuk, apalagi untuk Melin. Kalau saya sih nggak apa-apa. Nah, teman-teman, lihat ini sudah siap semua. Ini risolnya. Terus ada mie-nya juga. Ini. Terus ada kol sama tomat, sama daun seledri. Tinggal tunggu 10 menit dagingnya matang, lalu kita sajikan. Nah, ini teman-teman, kuahnya sudah siap ya. Sekarang kita mau sajikan. Saya sajikan nih mie-nya. Sajikan begini. Terus ini kolnya. Ini untuk suami saya ya. Terus ini tomat, dia pakai tomat. Mungkin saya pakai sedikit nanti. Saya kasih seledri. Nah, lalu saya potong ininya, risolnya, teman-teman. Risolnya saya potong. Taruh di pinggir sini. Saya pakai 2 ya. Buat suami saya pakai 2 risolnya. Ini garing banget nih teman-teman. Jadinya. Nah, ini seperti ini. Nah, lalu sekarang saya kasih kuahnya. Si dagingnya. Ini ada daun jeruknya, saya angkat.
lagi dagingnya. Nah, ini dia teman-teman. Soto mie Bogor ala Yati di Prancis. Selamat makan. Nah, itu soto mie-nya sudah saya bikinin. Senang? Saya sudah bikinin soto mie. Senang? Ya. Ya, senang. Ini request nih, teman-teman, soto mie. Lihat. Ya. Ya, ya. I had the choice between ayam betutu, sotomi, et attends, tu m'as sur toi, moi, Toise? Hah? The third plate. Saya said tadi this. tanya mau ayam betutu, soto mie, pepes ikan. pepes ikan. Nanti saya bikin ayam betutu. Selamat makan. C'est même idée que... Non, c'est pas bon. Nah, Melin. Nih kalau Melin makan soto mie dia nggak pakai kol, teman-teman. Udah diaduk dulu? Gimana? Mantap. Tapi panas lagi sedikit. Ya memang panas. Kalau makan selalu panas. Bagaimana sayang? Mantap. Enak. Gurih. Gurih. Hein? T'as acheté? Le bien, ça va? Dagingnya sudah lembut? Sedikit keras. Sedikit keras ya. Ini kadang-kadang tergantung ini punya saya, tergantung apa teman-teman namanya daging ya. Padahal belinya selalu sama tapi ini teman-teman punya saya. Ini lisolnya. Panas dong. Aduh, bisa banget teman-teman, panas. Nih, lihat punya saya ini minyak. Yummy. Enak teman-teman. Pedasnya dapat, asamnya dapat dari cuka. Ini dagingnya. Walaupun nggak 100% sama kayak di Bogor, tapi kalau saya lagi pengen makan apa, saya harus bisa bikin. Saya harus bisa bikinnya teman-teman, harus bisa masaknya. Ini lisol sama daging sapi. Awas panas. Mantap teman-teman. Wah teman-teman, ini mantap. Lihat punya saya, panas, pedas, asam. Mantap teman-teman. Saya agak keringetan karena saya udah gitu pakai baju hangat lagi di dalam rumah. Sudah selesai. Ah, makin. Kenyang. Makan berapa ini? Di sini tadi 2 di mangkok. 2. 3. 5. 5 lisol goreng. 6 spring roll. In English, Francis name. Bahasa Inggrisnya spring roll, bahasa Indonesianya lisol. Lisol. Kalau isinya bihun, kita bilangnya lisol. Tapi kalau ada isi sayur, kentang, wortel, ini kasih daging ayam, bisa dibilang lumpia. Nih, gimana Melin, enak nggak soto mie-nya? Mantap. Cuma kalau Melin makan soto mie nggak pakai kol. Kol. Kol, le chou. Chou. Ah. Chou blanc. Nih, habis dia. Seperti biasanya. Ada yang ini nih teman-teman. Lihat nih nanti
Lihat nih gayanya Bapak Olivier kalau minum sup ada sisanya di mangkok. Pasti mangkoknya diangkat. Mukanya hilang. Bersih. Saya semua begitu, Ma. Kering. Melin juga begitu. Lihat. Cuma saya aja yang enggak. Masih dikerok. Senang sudah kenyang? Kenyang. Senang dan kenyang. Senang dan kenyang. Sekarang saya harus Bawa Seri keluar. Ya udah. Selamat Ya. tinggal, teman-teman. Suami saya mau keluar bawa anjing kita keluar. Kenyang sudah. Nah, seperti biasa teman-teman, saya yang paling belakangan kalau makan. Karena saya kalau makan memang nggak bisa cepet ya jadinya. Terlalu ketinggalan. Ini benar-benar mantap teman-teman. Sudah habis teman-teman. Lihat, aduh enak banget. Bersih. Nah teman-teman, video kali ini seperti biasa cukup sederhana ya, dengan aktivitas saya dan masakan saya hari ini soto mie Bogor yang benar-benar enak banget. Cuma bedanya di mie-nya aja ya teman-teman, karena nggak ada mie kuning yang seperti di Indonesia. Nah, ditunggu video berikutnya ya teman-teman. Cukup sampai di sini dulu vlog saya hari ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe teman-teman biar saya tetap semangat bikin videonya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye-bye.